umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama karena saya dalam keadaan kurang sehat. Walaupun dalam keadaan kurang sehat tetap saya datang. Kenapa? Karena musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, apabila mereka melihat kita sakit, apabila mereka melihat kita lemah tak berdaya, itu merupakan suatu kemenangan bagi mereka. Sehingga tetap saya datang ke ini tempat walaupun dalam keadaan lemah, walaupun dalam keadaan tak berdaya, agar tidak ada celah bagi para musuh agama walaupun sekedar merasa menang, saudara-saudara. Oleh karena itu, walaupun sedikit tetapi insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk dalam ini majlis dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Jami' li Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Anugerah Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Salah satunya pendapat Al-Imam Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama yang lain berkata karunia Allah yang paling besar adalah akal. Li'annal akal manba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Adapun rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur, kitab tafsir bil ma'thurnya Al-Imam As-Suyuti, di situ dijelaskan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, tidak aku utus engkau wahai Muhammad, kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Islam, dan dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, maka hendaklah kita bergembira. Maka kita duduk di ini majlis untuk bergembira dan berbahagia atas lahirnya makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi. Penduduk-penduduk langit bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Para malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari lahirnya Nabi. Para bidadari yang sudah cantik, mereka berdandan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para khilman di sorga, mereka menggelar permadani menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para wildan di sorga, mereka menaburkan intan permata menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Seluruh penduduk langit bergembira, seluruh penduduk bumi bergembira. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, lautan, daratan, seluruh makhluk yang ada di bumi, binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di udara, sampai-sampai sering kita dengar syair, rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi, burung-burung bersenandung, burung-burung bernyanyi, amat bahagia atas lahirnya pada malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu seluruh makhluk bergembira. Jikalau makhluk-makhluk yang bahkan tidak bernyawa, seperti batu-batu yang tidak bernyawa, bergembira dengan lahirnya Nabi, maka bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita tidak gembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seluruh makhluk illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis menjerit, iblis teriak, iblis menangis, tidak senang, tidak ridho dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi adalah musuhnya iblis yang paling besar. Dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?"
Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad, musuhku yang paling besar. Kamu wahai Muhammad, makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu, setelah engkau anak cucumu, adalah makhluk yang paling aku benci setelah engkau. Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi para habaib, siapa itu orang? Di Indonesia ada seorang Habib, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad. Di dalam tubuhnya mengalir darah dagingnya Nabi. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, meneruskan perjuangan datuk-datuknya. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, menjadi penyambung lidah datuk-datuknya. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk beliau dibunuh. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dihina. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dicaci maki. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dipenjara. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dimusuhi. Di jalan itulah datuk-datuk beliau diperangi. Beliau, saudara-saudara, berjuang, berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk bangsa Indonesia, untuk agama Islam. Saya tanya, jawab semuanya. Berarti kalau ada yang membenci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang mau mengkriminalisasi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang mau memenjarakan beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang menggembosi dakwah beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang melemahkan perjuangan beliau, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Saudara-saudara, iblis tidak suka dengan maulidnya Nabi. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulidnya Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang membenci maulidnya Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mengingkari maulidnya Nabi, siapa itu orang? Tetapi alhamdulillah, kemarin acara reuni akbar 212 yang dihadiri jutaan umat Islam, humul ladina yunkiruna al-maulid hum yahduruna fi majlisil maulid. Mereka yang ingkar sama maulid, wahabi-wahabi yang suka pakai celana cingkrang, jenggotnya cuma 3 lembar, yang suka bilang maulid bid'ah, maulid syirik, maulid sesat. Alhamdulillah, kemarin 212 mereka hadir ikut membaca maulid Nabi Muhammad. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada satupun sosok, baik dari kalangan NU, baik dari kalangan Muhammadiyah, tidak ada satupun sosok dari ormas manapun yang bisa menyatukan umat, yang bisa menggabungkan umat, yang bisa mempersaudarakan seluruh umat Islam, kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Oleh karena itu saya sampaikan, Habib Rizik bukan hanya milik FPI saja. Habib Rizik bukan cuma miliknya Front Pembela Islam saja, tetapi Habib Rizik adalah milik seluruh umat Islam. Maka kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, kalau ada yang mau mempermainkan beliau, kalau ada yang mau menghinakan beliau, kalau ada yang mau memenjarakan beliau, siapapun, mau presiden kek, Jokowi kek, Megawati kek, Luhut bin Sarpanjaitan kek, Budi Gunawan kek, Tito kek, siapapun kalian yang mau macam-macam dengan beliau, mau memenjarakan beliau, mau mengkriminalisasi beliau, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dan berlawanan dengan kami, umat Islam rakyat Indonesia. Saya tanya semuanya, siap bela Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap hancur demi Habib Rizik? Kalau Habib Rizik balik ke Indonesia, siap putihkan Soekarno-Hatta? Siap putihkan Soekarno-Hatta? Kalau ada yang mau menangkap Habib, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Allahu Akbar. Kalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, jangan beliau. Al-muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh kepada sosok beliau. Kalau kalian pengen menjarakan seorang habaib, demi Allah, kami para sayyid-sayyid muda, kami para habib-habib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara di kantor polisi untuk menggantikan posisi beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu wasiat saya yang terakhir kepada seluruh para pemuda-pemudi Islam, ayuhas syubban, wahai para pemuda-pemudi, wahai para pejuang-pejuang Islam, teruslah engkau berjuang. Coba engkau lihat, kita satu-satunya harapan bangsa. Wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri,
kita satu-satunya harapan Indonesia, kita harapan bangsa, kita harapan agama. Subhanul Yum Rijalul Ghad, pemuda-pemuda masa ini adalah pemimpin masa depan. Kalau pemuda-pemudinya baik, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti ijma', mengikuti qiyas, mengikuti thariqah para as-salafun as-salih. Jikalau para anak-anak mudanya taat kepada Allah, hatinya hidup dengan Al-Quran, besok kampung kamu bakal baik, Indonesia kita bakal baik, bangsa kita bakal baik, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya pecat, anak-anak mudanya biadab, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak muda gak mau hadir majelis ilmu, anak-anak mudanya kosong hatinya dari Al-Quran, anak-anak mudanya mengikuti budaya orang-orang barat, anak-anak muda berpakaian seperti orang-orang barat, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya berzina. Besok kampung kamu rusak, bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan hancur, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, di sini banyak para santri. Wahai para santri-santri, kita satu-satunya harapan Indonesia, kita yang tidak bisa dibeli, kita yang tidak bisa disuap, kita yang tidak bisa disogok. Coba kamu lihat zaman sekarang, bahkan presiden pun bisa disuap. Seluruh perangkat negara rata-rata kebanyakan bisa disuap. Bagi orang-orang, bagi Cina-Cina yang ingin merampas harta rakyat Indonesia, bagi mereka yang ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia, semua bisa mereka suap. Presiden bisa mereka suap, polisi bisa mereka suap, menteri bisa mereka suap, hakim bisa mereka suap, semua bisa mereka beli. Jaksa bisa mereka beli, DPR bisa mereka beli, partai politik bisa mereka beli. Tetapi mereka lupa, di Indonesia masih ada kami, anak-anak bangsa, pemuda-pemuda Islam, para santri-santri yang tidak akan pernah bisa dibeli, tidak akan pernah bisa disuap, tidak akan pernah bisa disogok, tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil. Oleh karena itu, jangan pernah engkau takut, wahai para pemuda-pemudi Islam. Mereka punya segala-galanya, mereka punya pangkat, mereka punya kekuasaan, mereka punya jabatan, mereka punya senjata, mereka punya Cina-Cina yang menyokong perjuangan mereka, yang memodali perjuangan mereka untuk menggadaikan bangsa, menjual harta rakyat Indonesia, menyusahkan rakyat Indonesia. Wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan engkau takut. Walaupun mereka punya segala-galanya, kita tidak punya uang, kita tidak punya harta, kita tidak punya pangkat, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya senjata. Tapi ingat, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Saudara-saudara, bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa besar masa yang engkau miliki, bukan seberapa hebat pangkat jabatanmu, bukan seberapa tinggi kekuasaanmu, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun engkau lemah, walaupun kau tak berdaya, walaupun kau sedikit, walaupun kau tidak punya senjata, walaupun kau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, Allah akan berikan engkau kemenangan, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau mundur. Ini agama-agama Allah, ini agama-agama angker, ini agama-agama keramat, ini Islam yang jaga Allah, ini agama Islam, Allah yang punyai, Allah yang jagai, Allah yang lindungi. Ini agama. Kalau ada yang mau macam-macam sama Islam, ada yang mau hancurkan Islam, Allah hancurkan lebih dahulu. Ada yang mau binasakan Islam, Allah binasakan dia lebih dahulu. Ada yang mau perangi Islam, Allah perangi dia lebih dahulu. Ada yang mau hinakan Islam, Allah hinakan dia lebih dahulu. Ada yang mau main-main sama Islam, Allah permainkan mereka lebih dahulu. Tetapi ingat, Allah lawan mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka melalui tangan-tangan kita, para pejuang-pejuang agama, saudara-saudara. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ingat para anak-anak muda, wasiat saya yang terakhir, kalian ingat, kalian hafalkan, kalian amalkan, sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif. Wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri, jalan terus, maju terus, berjuang terus. Jangan pernah engkau berhenti berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Jangan pernah kamu berhenti, jangan pernah kamu mundur, jangan pernah kamu selesaikan ini perjuangan. Terus kamu berjuang, sir wala takif, berjalan terus, jangan pernah kamu mundur. Saudara-saudara, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka saya wasiatkan kepada kamu, wahai para santri, wahai para pemuda, maju terus, berjuang untuk agama, jangan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap
siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bina Islam Indonesia, siap berjuang untuk rakyat, siap berjuang untuk bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Allah berikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Allah hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Allah binasakan orang-orang yang ingin membinasakan Indonesia. Allah porak-porandakan orang-orang yang ingin memporak-porandakan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdil husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum tutup, saya lupa, Bapak dan Ramil punya istri di Cicurug, dan Ramil Cicurug punya istri kecelakaan, sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Biniyatus syifa, Allah yashfiha شفاء عاجلا وتامة على هذه هنية وأدخل صالح بسر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Maturkan menyebutkan karena subhanahu wa ta'ala al-muharram dari alam menjadi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Urang tambi-tambi kabarokahan acara terakhir urang tutup bae kudoaan insyaallah.